Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfiani Syamsiah dengan NIM 220404501060 dari kelas A. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang komunikasi sentuhan, meliputi pengertian komunikasi sentuhan, bentuk-bentuk komunikasi sentuhan, dan contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu komunikasi sentuhan? Menurut Mulyana tahun 2007, studi tentang sentuh-menyentuh disebut haptika atau haptics. Sentuhan adalah perilaku berupa tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, belayan, pegangan atau jabatan tangan, rabaan, hingga sentuhan lembut sekilas. Sentuhan kategori terakhirlah yang sering diasosiasikan dengan sentuhan. Sentuhan merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Sentuhan bisa digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Sentuhan yang dilakukan oleh wanita dan pria biasanya memiliki arti yang berbeda. Seperti makna pesan verbal, makna pesan nonverbal termasuk sentuhan bukan hanya tergantung pada budaya, tetapi juga pada konteks. Maka, sentuhan itu sangat kompleks. Tak salah bila Judge Burgon menyimpulkan bahwa sentuhan adalah perilaku nonverbal yang paling provokatif tetapi paling sedikit dipahami. Bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi sentuhan itu? 1. Bersalaman atau berjabat tangan, 2. Berpelukan, 3. Memukul, 4. Bergandengan, dan 5. Senggolan. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik itu perasaan positif ataupun perasaan negatif. Contoh-contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut bentuknya, sentuhan badan dibagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, kinestetik. Ialah isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. Hal ini cenderung dilakukan oleh perempuan saat sedang berjalan dengan orang yang menurut mereka akrab, baik itu temannya, sahabatnya, ataupun pasangannya. Yang kedua, ada sosiofugal, ialah isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Hal ini biasanya dilakukan saat kita lama tidak bertemu seseorang atau baru bertemu dengan seseorang. Misalnya, saat bertemu teman lama, kita cenderung akan berjabat tangan sambil mengucapkan, "Halo, apa kabar?" Dan saat bertemu orang baru, kita berjabat tangan guna untuk berkenalan sambil mengucapkan, "Halo, perkenalkan nama saya Lira." Seperti itu. Umumnya, orang Amerika dan Asia Timur dalam menunjukkan persahabatan ditandai dengan jabat tangan, sedangkan orang Arab dan Asia Selatan menunjukkan persahabatan lewat sentuhan pundak dengan pundak atau berpelukan. Yang ketiga, thermal, ialah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang terlalu emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim. Misalnya, menepuk punggung karena sudah lama tidak bertemu dan menenangkan teman yang sedang menangis. Menurut Heslin dalam Mulyana tahun 2007, terdapat 5 kategori sentuhan yang merupakan suatu rentang dari yang sangat impersonal hingga yang sangat personal. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsional profesional, sentuhan yang bersifat dingin dan berorientasi bisnis. Misalnya, pelayan toko membantu pelanggan memilih pakaian. Yang kedua, sosial sopan, membangun dan memperteguh pengharapan, aturan, dan praktik sosial yang berlaku, misalnya saling berjabat tangan. Yang ketiga, persahabatan kehangatan, meliputi setiap sentuhan yang menandakan afeksi, misalnya 2 orang yang saling merangkul setelah lama berpisah. Yang keempat, cinta keintiman, merujuk pada sentuhan yang menyatakan keterikatan emosional atau ketertarikan, misalnya mencium pipi orang tua. Dan yang terakhir, rangsangan seksual. Motif sentuhannya bersifat seksual. Rangsangan seksual tidak otomatis bermakna cinta atau keintiman.
Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa banyak interaksi dan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat yang berwujud nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah menyampaikan arti atau pesan yang meliputi ketidakhadiran simbol-simbol suara atau perwujudan suara. Salah satu komunikasi nonverbal adalah komunikasi sentuhan yang digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Itulah sedikit materi yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.